Halo semuanya, saya Tarinta Magdalena Warowo dari Prodi Sarjana Gizi semester 6. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai penelitian cross-seksional dan kualitatif dan penggunaan uji statistika yang sesuai atau analisis bivariat dan multivariat. Nah, di sini saya membuat video animals mengenai membahas materi dan pembahasan soal. Nah, yang pertama dulu kita masuk mengenai materi cross-seksional, yang dimana penelitian cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Penelitian Penelitian cross-seksional hanya mengobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap variasi subjek pada saat penelitian. Nah, menurut Sugiono menjelaskan bahwa cross-seksional merupakan penelitian yang mempelajari objek dalam kurun waktu tertentu atau tidak berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi dapat dipahami bahwa cross-seksional merupakan jenis desain penelitian yang terutama digunakan untuk menentukan prevalensi, di mana prevalensi sama dengan jumlah kasus dalam suatu populasi pada titik waktu tertentu, di mana semua pengukuran pada setiap orang dilakukan pada satu titik waktu. Oleh karena itulah studi cross-seksional juga digunakan untuk menyimpulkan penyebab. Nah, setelah itu masuk kita pada jenis-jenis cross-seksional. Menurut Wustak et al. 2018, dalam penelitian terdapat dua jenis, yaitu deskriptif cross-seksional dan analitik cross-seksional. Nah, deskriptif cross-seksional ini mendeskripsikan distribusi data dihubungkan dengan variabel penelitian, sedangkan analitik cross-seksional diketahui dengan jelas mana yang jadi outcome serta jelas kaitan hubungan sebab akibatnya. Nah, contoh dari penelitian deskriptif cross-seksional adalah angka kejadian diare di desa X tahun 2001, dan contoh penelitian analitik cross-seksional adalah hubungan pendidikan orang tua dengan kejadian diare yang diukur pada waktu bersamaan. Nah, sekarang masuk pada instrumen penelitian, yang dimana salah satu ciri penelitian kualitatif adalah penelitian bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Nasution juga menyatakan bahwa penelitian sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti. Seterusnya, penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Dan yang terakhir, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Nah, di sini ada penggunaan instrumen penelitian menurut Setiawan 2013, antara lain sebagai pencatatan informasi yang disampaikan oleh responden dan sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, dan yang terakhir sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Setelah itu masuk pada bentuk-bentuk atau jenis instrumen pengumpulan data. Yang pertama, bentuk instrumen tes, di mana tes dapat berupa stringentan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Dan yang kedua, bentuk instrumen wawancara. Nah, instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur atau bebas. Nah, secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Setelah itu masuk pada bentuk instrumen yang ketiga, itu wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan.
Setelah itu masuk kita pada uji statistika yang sesuai. Nah, di sini ada analisa data yang dilakukan dengan uji Chi-square. Sebuah penelitian dilakukan di Puskesmas Madura Badan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang ASI dengan pemberian ASI eksklusif. Penelitian membagi responden menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat pengetahuan mereka, yaitu baik dan kurang baik. Nah, dari hasil survei terhadap 92 ibu diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Nah, di sini juga ada perhitungan mengenai uji Chi-square manual dan beri hasilnya. Nah, di sini ada perhitungan menghitung menggunakan frekuensi harapan. Nah, di sini ada rumus untuk frekuensi harapan atau E. Di sini tertera di tabel, bisa diperhatikan. Dan setelah itu ada menghitung nilai Chi-square, rumus statistika uji square. Di sini juga udah dibuat dalam tabel, bisa kita perhatikan menggunakan rumus statistika uji Chi-square. Nah, setelah kita menghitung menggunakan rumus Chi-square, nah di sini ada hasil output SPSS-nya, bisa kita bandingkan. Nah, kesimpulannya yaitu hasil P sama dengan 0,006 karena P kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan. Nah, setelah itu masuk kita pada pembahasan soal. Yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji dan status gizi pada remaja di suatu sekolah. Nah, peneliti ini dilakukan dengan cara mengukur asupan makan dan status gizi siswa secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, jenis penelitian yang sesuai untuk studi ini adalah, nah jawabannya itu C, studi cross-seksional. Nah, pembahasannya di sini adalah studi cross-seksional adalah penelitian observasional yang mengukur paparan dan outcome secara simultan dalam satu titik waktu tertentu. Nah, dalam kasus ini pola konsumsi makanan cepat saji atau paparannya dan status gizi itu dinamakan outcome diukur pada saat yang sama tanpa ada tindak lanjut. Di sini tertera sumbernya dari STM 8 2016. Masuk pada soal yang kedua yaitu dalam sebuah studi cross-seksional seorang peneliti menemukan bahwa siswa yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula memiliki prevalensi obesitas yang lebih tinggi dibandingkan yang jarang mengonsumsi. Nah, kesimpulan yang paling tepat dari penelitian ini adalah jawabannya C, terdapat hubungan antara konsumsi makanan tinggi gula dan obesitas. Pembahasan dari jawabannya ini adalah penelitian cross-seksional hanya dapat menunjukkan asosiasi atau hubungan antara dua variabel, bukan hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu, studi ini hanya menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara konsumsi makanan tinggi gula dan obesitas, tetapi tidak menyimpulkan apakah satu menyebabkan yang lain. Di sini ada sumbernya dari Hurley SB tahun 2013. Masuk pada soal yang terakhir atau soal yang ketiga yaitu seorang ahli gizi ingin mengetahui prevalensi kurang energi kronis atau KEK pada ibu hamil di daerah pedesaan dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Nah, desain peneliti yang paling sesuai adalah jawabannya itu B, cross-seksional. Di mana pembahasannya itu penelitian cross-seksional sangat cocok untuk mengukur prevalensi suatu kondisi seperti KEK pada ibu hamil. Nah, desain ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor terkait dalam satu waktu tanpa harus melakukan tindak lanjut jangka panjang. Sumbernya dari Firis RH tahun 2021. Sekian pembahasan materi dan pembahasan soal kasus mengenai penelitian cross-seksional. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.